Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah tengah minggu kita pada sore hari ini. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Jamahlah setiap hati kami Tuhan, sebab kami rindu di dalam hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang selalu menungguku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan, tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak
kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan kehidupan kami Tuhan, untuk kami beribadah Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, Kau yang memberkati setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online Tuhan. Kami percaya diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan sebagai pelayan-Mu yang akan memimpin pujian, singers, pemain musik, semuanya dan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Saat ini Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami semua, Engkau menuntun ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau bersyukur bagi Tuhan, amin. Kita tetap mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita boleh ada sampai saat hari ini. Puji Tuhan. memuji dan menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik untuk menerima setiap firman yang akan kita dengarkan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi penopang dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau layakan kehidupan kami, kuduskan hati kami Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan menikmati setiap kasih-Mu, setiap firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Memberkati setiap kehidupan kami, setiap jemaat-jemaat-Mu juga kami sebagai hamba-Mu Tuhan yang akan mendengarkan, yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai dengan lebih lagi luar biasa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, selamat sore bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di tempat masing-masing. Walaupun kita tidak ada tempat ini, tetapi kita harus tetap bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk masih menikmati setiap kasih dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, langsung saja firman Tuhan sore hari ini saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, tetaplah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sore hari ini mengatakan bahwa tetaplah berdoa ya. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini saya berikan tema atau judul yaitu pentingnya doa bagi orang percaya. Pentingnya doa bagi setiap orang percaya. Amin. Nah, sore hari ini kita membahas tentang yang namanya doa atau berdoa ya. Doa atau berdoa. Sesuai dengan firman Tuhan di sini ya, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah berdoa ya. Tetaplah berdoa ini adalah suatu perintah yang daripada Tuhan ya, dimana dalam firman Tuhan ini datang kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika bahwa Tuhan memberikan suatu perintah bagi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika melalui pesan dari Paulus ya kepada mereka bahwa Tuhan mau agar jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada waktu itu mereka harus tetap berdoa ya, karena berdoa ini penting dan perlu bagi setiap kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika waktu itu ya. Nah, begitupun juga dalam kehidupan kita juga diberikan perintah dari Tuhan ya pada sore hari ini melalui firman-Nya, bukan hanya jemaat-jemaat Tesalonika saja, tapi dalam kehidupan kita ya, agar kita tetap berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mau memberikan penjelasan bahwa doa itu sangat-sangat perlu dan doa itu sangat-sangat penting dalam setiap kehidupan kita ya, sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan juga kita adalah anak-anaknya Tuhan ya. Nah, berbicara tentang berdoa, di sini ada dua pengertian tentang yang namanya doa ya. Nah, yang pertama doa secara umum dan yang kedua doa secara rohani atau doa menurut orang-orang percaya ya. Nah, pengertian pertama secara umum, doa secara umum ya, yaitu berdoa adalah suatu kegiatan yang kita lakukan ketika memohon atau meminta sesuatu kepada Tuhan ya. Nah, inilah arti dari doa yang secara umum, di mana sini adalah suatu kegiatan yang dimana kita mau meminta atau memohon kepada Tuhan, sehingga itu kita melakukan suatu yang namanya doa ya. Nah, lalu doa yang pengertian doa yang kedua yaitu secara rohani atau menurut orang-orang percaya, yaitu berdoa adalah sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita ya. Nah, ini berdoa yang kedua secara rohani atau menurut orang-orang percaya, yaitu sebuah hubungan. Doa itu adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan ya, di mana kita datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Dan intinya di sini singkatnya bisa dikatakan doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan ya. Komunikasi kita dengan Tuhan.
di mana kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan setiap isi hati kita dengan Tuhan melalui kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan ya. Nah, inilah dua pengertian yang berbeda, dan saat ini Tuhan mau agar kita berdoa menurut secara rohani, menurut orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita mau dekat dengan Tuhan, tidak hanya sekedar kita mau meminta sesuatu, kita mau memohon sesuatu, tetapi kita mau berdoa juga, kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau lebih lagi kenal Tuhan ya, dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa ya. Nah, dan doa juga sangat-sangatlah penting dalam setiap kehidupan kita ya. Nah, lalu menjadi suatu pertanyaan di sini. Apa buktinya doa itu penting dalam kehidupan kita? Ya, apa yang menjadi bukti kalau doa itu sangat-sangat penting, sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita ya? Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan yang membuktikan bahwa doa itu penting dalam setiap kehidupan kita ya, melalui seorang tokoh yang di dalam Alkitab. Nah, di sini ada beberapa tokoh Alkitab yang menganggap bahwa doa itu penting. Nah, yang pertama, bukti yang pertama yaitu seorang seorang Ishak. Ya, kita tahu tentang cerita Ishak ya, jika kita lihat dalam Kejadian 25 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ya, puji Tuhan. Jelas sekali bahwa kita telah sering mendengar cerita tentang seorang Ishak ini ya, di mana pada waktu itu Ishak memerlukan suatu yang namanya bantuan di dalam situasinya yang pada saat itu yang dialami seorang Ishak ini ya. Dia membutuhkan suatu pertolongan dan dia membutuhkan suatu yang namanya mujizat ya. Nah, lalu hal yang diambil oleh Ishak adalah dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Dia memilih percaya dan dia berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dia memohon, dia meminta kepada Tuhan dengan sungguh, dan kita telah baca tadi bahwa Tuhan mengabulkan doa Ishak. Amin. Tuhan mengabulkan doa Ishak. Di sini berarti bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan oleh Ishak. Doa-doa yang dinaikkan oleh Ishak kepada Tuhan ya. Tuhan dengar semuanya. Walaupun kita tahu bahwa doa-doa Ishak ini dia berdoa begitu lama, dan doa Ishak ini dikabulkan Tuhan begitu cukup lama ya dalam kehidupan Ishak. Ishak telah berumur lebih berlanjut usia, sudah tidak muda lagi ya. Tetapi walaupun begitu Tuhan tidak melihat usia, tetapi Tuhan tetap mengabulkan doa yang telah didoakan Ishak ini ya. Dan situ Ishak mendapatkan pengabulan doa dari Tuhan. Dia mendapatkan seorang anak yang diberikan Tuhan kepada Ishak dan istrinya itu ya. Nah, inilah bukti yang pertama dari doa itu penting. Nah, lalu yang kedua, doa itu penting. Contoh dari seorang Simson ya. Kita juga tahu cerita tentang Simson ini ya, di mana dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, berserulah Simon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Nah, jelas sekali bahwa firman Tuhan ini, di mana Simson juga menaikkan doanya kepada Tuhan. Pada saat yang dialami pada waktu itu, situasi yang dialami oleh Simson, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Dia memilih menaikkan doa kepada Tuhan ya. Kita tahu
pada situasi saat itu Simpson juga mengalami yang namanya kesulitan, mengalami suatu kondisi yang tidak mudah, tetapi sangat-sangat sulit ya. Tetapi di sini Simpson tidak memilih untuk meminta bantuan kepada teman-temannya atau kepada manusia lainnya, tetapi dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan ya. Dia menaikkan doanya kepada Tuhan, dia meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga di sini juga Simpson mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Doa Simpson langsung dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Simpson berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya ya. Nah, inilah bukti bahwa doa itu sangat-sangat benar, penting dalam setiap kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan ya. Nah, lalu yang ketiga, bukti dari doa itu sangat penting. Kita dapat lihat contoh dari seorang tokoh Salomo ya. Kita tahu juga cerita tentang seorang Salomo ini, di mana kita tahu bahwa Salomo adalah seorang raja ya pada waktu itu, dan kita tahu bahwa dalam masa pemerintahan Salomo ini tidaklah mudah, tetapi juga banyak hal-hal yang dialaminya, banyak kesulitan-kesulitan yang dialaminya ya. Tetapi jika kita lihat dalam Raja-Raja pasal 9 ya, di situ bercerita tentang seorang Salomo ini, bahwa di situ juga mujizat Tuhan nyata ya. Di situ juga Tuhan mengabulkan doa-doa dari Salomo ini, dan doa yang dinaikkan Salomo ini berbeda dari kedua tokoh yang tadi, di mana Salomo di sini berdoa tidak hanya untuk meminta atau memohon, tetapi juga disertai dengan ucapan syukur. Dia mengucap syukur dan dia berterima kasih atas doa yang telah dikabulkannya, atas doa yang telah dikabulkan Tuhan terhadap kehidupan Salomo ini ya. Nah, inilah ketiga bukti dari doa itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukti dari doa itu penting bukan hanya kepada tokoh-tokoh ini saja, tapi dalam kehidupan kita juga, bahwa doa itu sangat-sangatlah penting dan perlu bagi kehidupan kita ya, dimana kita juga telah merasakan bukti dari doa itu ya. Kita merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, itu semuanya karena bukti dari doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan ya. Nah, dan sore hari ini juga Tuhan mau agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menganggap bahwa doa ini harus menjadi prioritas kita ya, hal yang penting dalam kehidupan kita ya. Nah, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 65 ayat yang ketiga, di sini dikatakan, sebab pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang senang dan mengabulkan doa kita umatnya ya. Pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang senang. Allah kita, Tuhan kita, Allah kita, dia senang jika kita datang kepada Tuhan, jika kita berdoa kepada Tuhan ya. Itu membuat hati Tuhan senang, karena pada saat kita datang kepada Tuhan berarti sini kita menganggap bahwa Tuhan juga penting dalam kehidupan kita ya. Melalui kita berdoa berarti kita menganggap bahwa Tuhan penting dalam kehidupan kita ya. Nah, tidak hanya sekedar senang saja, tetapi Tuhan juga di sini sesuai firman Tuhan bahwa Tuhan mengabulkan doa kita, umatnya Tuhan ya. Tuhan mengabulkan doa-doa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya ya, yang berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan setiap doa-doa yang kita naikkan ya. Nah, seperti contoh, seperti orang tua atau bapak atau ayah ya, mereka suka kalau anak-anak mereka datang kepada mereka, dekat dengan mereka sebagai orang tua, sebagai ayah mereka ya. Begitupun juga dengan Tuhan ya. Hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan itu seperti seorang bapak dan seorang anak ya, saling dekat, saling mengerti ya. Dimana kita ada suatu masalah, ada suatu persoalan, kita harus datang kepada Tuhan ya. Kita mau datang kepada Tuhan, menceritakan setiap apapun yang kita hadapi, dan kita berserah kepada Tuhan ya. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita juga Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi. Dia tidak akan membiarkan kita jika kita datang kepada Tuhan, tapi dia mendengarkan setiap
apa yang kita doakan, setiap apa yang kita gumulkan dalam kehidupan kita ya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Dan juga di sini bisa diartikan bahwa Tuhan kita adalah Bapa kita, teman kita, sekaligus adalah sahabat kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita jika kita mau percaya dan kita mau mendekat kepada Tuhan ya. Nah, lalu bagaimana caranya berdoa yang benar ya? Caranya berdoa yang benar itu seperti apa dan bagaimana ya? Nah, di sini ada 2 cara yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ya, sebagai kita orang-orang percaya. Nah, cara yang pertama yaitu kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita orang-orang percaya, kita kalau mau berdoa kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak hanya sekedar menjadikan doa itu suatu kegiatan, tapi menjadikan doa itu sungguh-sungguh yang kita perlukan dalam kehidupan kita ya. Yaitu kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan iman, dengan suatu keyakinan. Kita percaya bahwa kita datang kepada Tuhan tidak akan sia-sia ya, tetapi kita akan mendapatkan suatu jawaban yang pasti daripada Tuhan, amin. Nah, lalu kita juga harus percaya bahwa setiap persoalan apapun yang kita bawa kepada Tuhan, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, dan tugas kita hanya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, yakin, percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, cara berdoa yang benar yang kedua adalah dengan kerendahan hati ya. Tadi pertama dengan sungguh-sungguh percaya dan iman, lalu yang kedua dengan kerendahan hati, amin. Dengan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati ya. Nah, di situ kita akan melihat bahwa hadirat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan bahwa kemuliaan Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah setiap kehidupan kita ya. Nah, inilah doa yang benar yang kedua ya, yaitu dengan kerendahan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau berserah kepada Tuhan, dan kita sujud kepada Tuhan ya. Nah, inilah kedua hal yang penting yang harus selalu kita ingat di sepanjang kehidupan kita, amin. Nah, lalu apa yang akan kita dapatkan dari kita berdoa? Apa hasil yang akan kita dapatkan dari saat kita berdoa ya? Apa yang akan kita dapatkan ya? Di sini ada beberapa hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama, suatu yang namanya ketenangan atau kenyamanan ya. Pada saat kita berdoa, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan dan kenyamanan bersama dengan Tuhan ya. Lalu yang kedua, kita akan mendapatkan suatu yang namanya kedamaian ya. Kedamaian di dalam hati kita. Pada saat sebelum kita datang kepada Tuhan, kita merasa marah, kita merasa tidak enak hati, tetapi pada saat kita datang kepada Tuhan, kita akan merasakan suatu yang namanya kedamaian. Hati kita menjadi damai, hati kita menjadi merasa dingin, dan kita akan melupakan segala persoalan yang kita hadapi, karena Tuhan mendengarkan doa kita dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi ya. Lalu yang ketiga yaitu pertolongan, kekuatan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan ya. Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap apapun yang kita alami, persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan suatu kekuatan dan juga perlindungan, kekuatan kesehatan diberikan kepada kita kalau kita berdoa kepada Tuhan, dan juga suatu pemeliharaan dimanapun kita berada. Apapun yang kita lewati sepanjang kehidupan kita, di situ ada pemeliharaan daripada Tuhan ya. Tuhan memegang tangan kita ya. Nah, lalu yang keempat yaitu kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti ya. Pada saat kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan suatu jawaban yang sudah pasti, yaitu kita tidak akan menjadi takut dan kita tidak akan menjadi cemas dalam kehidupan kita, tetapi kita telah mendapat suatu jawaban yang pasti daripada Tuhan ya. Jadi kita doa, kita dekat, dan segala persoalan hidup kita itu semuanya akan Tuhan kerjakan tengah-tengah kehidupan kita, dan tugas kita hanya berdoa kepada Tuhan, amin. Puji Tuhan,
Mari sore hari ini, marilah biarlah kehidupan kita menganggap bahwa doa itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita, dan doa itu sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini, perintah firman Tuhan ini pada sore hari ini ya. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Ajarkan kami Tuhan, agar kami mau tetap berdoa kepadamu, agar kami mau datang kepadamu selalu, dekat denganmu Tuhan, dan memiliki hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hasil-hasil yang baik kami peroleh daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biarlah kami boleh melakukannya setiap kehidupan kami, dan kami mau menyenangkan hati-Mu selalu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Memberkati setiap kehidupan kami saat ini, setiap pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kesempatan-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.